bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Next, nomor 1, 2, 3 sampai kromosom 32. Ya. Tinggal dikasih keterangan tuh kromosom nomor berapa tuh yang mengalami kelainan. Nah, ada sindrom Cray-Duket tangisan kucing, delesi. Ya, delesi itu berarti kan patahnya kromosom. Nah, ini pada segmen nomor 5. Ya. Nah, mengenai sifat-sifatnya nih kamu hafalin. Ya, dia paling enggak kata kuncinya dulu deh. Kalau Turner itu berarti X0. Ya, tubuhnya pendek, dada lebar, pinggulnya sempit, seksual sekundernya tidak tumbuh. Ya, misalnya nih payudara dan alat rambut kelaminnya tidak tumbuh dan tidak mengalami menstruasi karena mandul ya. Kemudian libido juga kurang, terjadi karena non-disjunction. Oke, nah ini prosesnya seperti ini. Lanjut. Klinefelter ini yang XXY. Dia laki-laki. Tetapi setelah akil balik, payudaranya nampak mulai membesar ya. Karena kelebihan 1X nih. Jadi hati-hati nih yang laki-laki. Ya, sesudah masa puber, tiba-tiba kok berubah tuh. Payudaranya jadi gede, lalu testisnya mengecil. Ya, akibatnya mandul. Nah, lalu sifatnya jadi kewanita-wanitaan, padahal dia laki-laki ya. Ada Y-nya. Oke, lanjut. Wanita super. Wanita super bukannya kuat, tapi malah ini. Ya, hidupnya nggak lama. Tapi karena ini kan bukan wanita super karena badannya gede gitu ya. Tapi ini karena jumlah kromosomnya yang berlebih. Kromosom X-nya kelebihan 1. Ya, karena banyaknya alat tubuh yang tidak sempurna, maka dia bisa meninggal pada masa kanak-kanak. Lanjut. Menyebabkan berbagai macam penyakit, ini mutasi ya, akibat negatifnya. Lalu fungsi biologis dan metabolisme tubuh itu juga terganggu. Kalau menguntungkan, yaitu pada mutasi buatan, bisa digunakan untuk apa itu memperoleh semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji gitu ya, dengan induksi colchicine. Nah, pada rekayasa genetika di situ bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas ya dari suatu sifat. Nah, mengenai faktor penyebabnya ini ada di halaman 198 di buku kamu. Ini gampang saja ya, kalau mutasi itu berarti ada mutagen. Mutagen itu biasa ada alami sama buatan. Kalau alami itu memang lambat dan jarang, biasanya oleh sinar kosmis atau radioaktif dari alam. Dan ini biasanya bersifat letal dan merugikan. Tapi kalau mutasi buatan atau disebut dengan mutasi induksi, ini biasanya buatan manusia nih. Yang kimia, contohnya gas metana, colchicine, ya. Lalu ada yang mutagen fisika, sinar alfa, beta. Nah, kan kalau kalian mungkin terapi dengan obat gitu ya, mungkin yang kena kanker diterapi dengan obat, tapi efeknya apa bagi organ yang lainnya? Misalnya rambutnya rontok, nah gitu ya. Kemudian giginya coklat, rambutnya jadi coklat, berarti kan itu perubahan tuh, mutasi. Ya, mengalami mutasi. Lalu ada mutagen biologi berupa virus dan bakteri. Ya. Ya, ini masih sama, pestisida, limbah industri, makanan terutama yang ini ya, makanan-makanan junk food, banyak pengawetnya, hati-hati tuh bisa mengakibatkan mutasi. Ya. Nah, kalau biologi ya ada virus. Kemudian asam nitrat dapat menyebabkan deaminasi sitosin, ini nggak usah.
Ini masih sama ya. Ya, nih. Ini yang mutasi kromosom selesai ya. Saya anggap selesai. Itu materi pH-nya. Nah, sekarang saya karena masih ada waktu, saya jelaskan sekalian untuk yang nanti mutasi gen. Nah, mutasi ini kan sebenarnya perubahan struktur materi genetis terjadi pada sel tubuh dan sel kelamin, kan sel dibedakan jadi dua ya, autosom dan gonosom. Kalau pada sel tubuh ini biasanya tidak diturunkan, tetapi merusak organisme yang mengalami mutasi. Sedangkan yang sel kelamin ini biasanya mempengaruhi generasi selanjutnya, ya. Dan penyebabnya sulit diamati, ya, apalagi pada tingkat gen ya, sulit. Karena biasanya terjadinya pada saat sintesis protein, ya. Harusnya basa nitrogennya apa, yang muncul apa gitu ya. Wah, itu berarti kesalahan tuh. Salah terjemahkan sintesis protein ya salah protein yang terbentuknya. Ya. Oke, ini sudah kemarin di itu. Nah, macam-macam mutasi itu kan sebenarnya Kak, kita udah bahas yang ini ya, mutasi besar atau gross mutation. Nah, satu lagi adalah mutasi kecil atau mutasi titik, disebut dengan mutasi gen. Perubahannya terjadi pada susunan dan struktur molekul DNA saja. Ini nanti lebih kepada bicara mutasi pada sintesis protein ya. Masih ingat bagaimana sintesis protein? Oh, masih lah, ini gampang ya. Ada sense, antisense, kodon, antikodon gitu ya. Nah, nanti bicaranya di sini nih. Mutasi gen atau mutasi titik atau disebut dengan kelompok lain, ini ada yang mengalami transposisi tapi ini jarang ya, melompatnya potongan DNA ke tengah-tengah gen. Biasanya adalah yang ini. Yang banyak itu adalah substitusi, insersi, delesi. Nah, nanti kita bicarakan nih. Kita belum bicara nih. Nah, kalau yang di sini mutasi kromosom kita udah bicara ya. Perubahan struktur contohnya apa tadi? Delesi, inversi, translokasi ya, duplikasi. Kalau perubahan jumlah ada dua, perubahan set kromosom euploid atau aneuploid ya, atau aneusomi. Oke, ini rangkuman ya. Nah, kalau mutasi gen, saya akan mulai dari awal nih berarti. Nah, ini kan yang mutasi kromosom dulu deh. Ini rangkuman nih ya. Mutasi kromosom, tadi kan perubahan struktur kromosom. Ada delesi, duplikasi, translokasi, isokromosom. Masih ingat kan? Isokromosom terbentuknya. Harusnya membelahnya gimana, tapi arahnya beda. Jadinya iso. Inversi terbalik. Lalu ada katenasi ya, yang ujung-ujungnya saling ketemu, diawali dengan translokasi dulu ya. Jadi gen-gennya pindah dulu, lalu ujung-ujungnya ketemu, membentuk lingkaran. Nah, delesi ada terminal, interstisial, delesi cincin, delesi lob. Nah, ini kan udah dibahas kemarin. Dengan gambar lebih jelas. Ya, ini contohnya delesi. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, tiba-tiba menjadi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Berarti hilang di mananya? Bilang di angka 5-nya. 5-nya hilang. Delesi. Duplikasi, ini duplikasi huruf apa? Ya, kalian lihat ini ya, BC-nya double. Terus translokasi, ya, translokasi timbal balik atau resiprok. Pindah dua-duanya. Pertukaran. Nah, kalau yang isokromosom kan kemarin harusnya membelahnya begini. Ya, tapi dia harusnya begini kan. Tapi menjadi begini, akibatnya warnanya sama. Iso. Inversi urutannya terbalik. Katenasi ujung-ujungnya ketemu C, C, K, K gitu ya. Diawali dengan translokasi ya. Pindah dulu. Menyebabkan katenasi. Kalau mutasi jumlah kromosom ada euploid, aneuploid, itu aneuploidy ini ya. Euploid itu penambahan dan pengurangan genom
Ada mono, diploid, poliploid. Kalau aneuploid ada monosomik, nulisomik, kemudian trisomik, tetrasomik. Ini tadi sudah. Nah, ini macam-macam mutasi berdasarkan sel yang mengalami mutasi ya. Kalau terjadinya pada sel tubuh, maka dinamakan mutasi somatik. Kalau terjadinya pada kromosom, itu namanya mutasi kromosom ya. Lebih kepada ini bukan mutasi kromosom, ini salah nih. Mutasi gonosom. Ya. Ini somatik biasanya disebut juga autosom ya. Pada sel tubuh dan kromosom ini biasanya gonosom ini memang lebih kepada kromosom gamet ya, kelebihan atau kekurangan X0 atau XXX gitu ya. Itu kan ada kelebihan atau kekurangan. Kalau berdasarkan sifat genetiknya ada mutasi dominan dan mutasi resesif. Berarti kan gen-gen dominan yang bermutasi ya. Kalau gen resesif ini jarang kelihatan makanya. Lalu macam-macam mutasi. Nah, ini arah nih. Di buku kamu nggak ada. Arah mutasi itu ada mutasi maju dan mutasi balik. Apa itu mutasi maju? Kalau mutasi itu menghasilkan perubahan dari fenotip normal menuju abnormal. Ini yang bahaya nih. Ini bahaya. Ya. Jadi orang normal mengalami mutasi. Nah, namanya mutasi maju, berarti menjadi tidak normal gitu ya. Awalnya normal, ya. Wajahnya ganteng, ya, cantik, tapi lalu mengalami mutasi, jadi wajahnya kelihatan jelek, ya. Nah, seperti itu. Normal jadi tidak normal. Lalu mutasi balik. Nah, kalau mutasi balik ini malah yang bagus nih. Jadi mutasi yang dapat dikembalikan ke keadaan semula, yaitu dari fenotip abnormal menjadi fenotip normal. Apakah bisa? Ya, ini jarang sih, ya, tapi ada yang bisa, ya. Macam-macam mutasi berdasarkan kejadiannya secara alami atau buatan, ya. Kalau buatan ya contohnya yang tadi pemberian kolkisin. Ya, alami ya disebabkan oleh tadi mutagen sinar radioaktif dari alam. Mutagen, nah ini tadi sudah ya, sinar kosmis, sinar ultraviolet, buatan itu secara biologi, kimia, fisika ada. Nah, pengaruh mutasi pada manusia apa? Kerugiannya biasanya menyebabkan sakit ya, kanker, sindrom. Nah, ini banyak banget nih. Kalau keuntungannya, nah penting dalam variasi genetik. Wah, ini hubungannya dengan materi biologinya makin banyak gitu ya. Kalau ada mutasi gitu ya. Jadi menguntungkan. Meningkatkan hasil penelitian dan juga meningkatkan. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.